menendang ke atas meja. Refleks. Refleks. Ya. Dan di buntutnya dia bilang, daripada saya stroke katanya, Betul. ya udah sekalian aja saya tendang itu kaleng yang ada. Cuma kaleng kata dia sih, cuma kaleng yang ada di atas meja itu. Jadi Bung Wahyu sekarang gampang ini. Obat stroke ternyata udah ketemu sekarang ini ya. Jadi Kaleng. supaya tendang kaleng nanti sembuh stroke-nya. 1, 2, 3, come on! Pemirsa MPTV dimanapun Anda berada, sore hari ini kami dari Dewan Redaksi MPTV, megapolitanpost.com, kita akan bincang-bincang bahas tentang PPDB. Dan bersama saya pada hari ini adalah Pak Wahyudin ya, salah satu Dewan Redaksi dari megapolitanpost.com. Apa kabar Pak Wahyudin? Alhamdulillah, baik Pak Johan. Sehat-sehat aja ya? Alhamdulillah. Oke. Ya, Bung Wahyu, saya panggil Bung Wahyu aja ya. Boleh. Ya, Boleh. walaupun usianya lebih muda saya ya. Pernah dengar nggak ada seorang ASN yang nendang kaleng gitu tuh, marah-marah dia. Ya, itu pernah. Cuma itu sayang kalengnya bukan kaleng yang dari besi yang kuat. Coba kalau dari besi yang kuat, dia bisa kakinya yang bisa rusak gitu. Oh iya iya. Apa namanya, ngetes ilmu gitu Ya. Pak ya. Ya ini menarik nih Bung Wahyu, ada yang viral saat ini ya, yang diberitakan baik oleh media lokal di Tangerang Raya, se-Tangerang Raya, Ya. maupun media jadi sorotan media nasional juga ternyata. Betul. Nah di dalam editorial kita pada sore hari ini, kita mau coba kita obrolin nih masalah ini ya. Boleh. Nah, jadi ini ASN ya, atau aparatur sipil negara ya, atau pegawai negeri ya, ini sipil. Ini konon katanya diberitakan oleh media-media tersebut, dia mendatangi ruang kepala sekolah salah satu SMA di Tangsel. Ya. Nah, sampai klimaknya di akhir obrolannya itu dia emosi, marah-marah. Lalu dia tendang lah itu yang ada di mejanya itu. Tapi kalau menurut ASN-nya yang saya baca di sini, nah saya bacakan begini Bang, ya. Dia mengakui saat itu sudah tidak sanggup lagi menahan posisi kakinya hingga kemudian menendang ke atas meja. Refleks. Refleks. Ya. Dan di buntutnya dia bilang, daripada saya stroke katanya, Betul. ya udah sekalian aja saya tendang itu kaleng yang ada. Cuma kaleng kata dia sih, cuma kaleng yang ada di atas meja itu. Jadi Bung Wahyu sekarang gampang ini, obat stroke ternyata udah ketemu sekarang ini ya. Jadi Kaleng. supaya tendang kaleng nanti sembuh stroke-nya tuh. Iya. Ya. Nah, di dalam carut marut PPDB masa lalu sebetulnya ya, carut marut PPDB itu masa lalu Bung Wahyu. Betul. Sekarang ini kan udah sistem online ya. Betul. Mungkin Bung Wahyu pernah tahu nggak itu yang apa namanya metode apa yang peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu tentang PPDB? Mungkin sekilas bisa dijelaskan dong. Ya. Baik, terima kasih Pak Johan. Ya. Sebenarnya sistem online itu udah hari ini di tahun 2020 itu sudah lebih baik karena lebih banyak itu kepada jalur-jalur yang memang dibutuhkan, tidak seperti tahun 2019. Contohnya waktu tahun 2019 itu 80% itu zonasi. Ya. Sekarang 50% untuk zonasi, 30% jalur prestasi, 15% afirmasi, dan 5% lagi Pindah-pindahan gitu ya. pindah-pindahan. Artinya pemerintah itu sudah mengkaji sebenarnya pro kepada pendidikan. Nah, cuman yang sangat disayangkan karena ini adalah tadi tuh tidak bisa menahan emosi pada saat memang semua serba online, karena yang saya tahu titipan itu bukan sedikit bacoran tuh pihak dari ASN ke sekolahan. Nitip dia jadi. Nitip. Kalau nitip uang sih mungkin
diterima. Iya. Karena ini nitip orang. Iya. Nah, satu aja saya puyeng kalau di rumah tuh kalau sekolah online, apalagi ini 5. Nah, jadi sebenarnya ini dua-duanya saya juga bingung nih, apa ASN-nya yang salah atau sekolahnya, karena tidak akan terjadi keributan begitu apabila kedua belah pihak itu nggak ada PHP. Coba dari awal mungkin sekolah tidak menerima, aduh maaf Pak Lurah. Nah, tapi karena ini sudah kejadian, dan inilah refleksi pendidikan di Indonesia, khususnya di Tangsel di 2020 ini adalah ya seperti ini Pak Johan. Jadi mulai terkuak ada percaloan dan penitipan untuk peserta pendidik baru. Nah, bagaimanapun juga sistem penitipan ini tentu sangat tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan. Karena sekarang sudah ada mekanismenya. Betul nggak Bung Wahyu ya? Betul. Itu melalui jalur online ya. Betul. Jadi daftar, lalu cara masuk ke dalam salah yang sekolah yang kita inginkan dengan cara online. Betul. Sudah Tidak ada lagi celah-celah yang bisa diambil untuk sistem titip menitip ini, ya kan? Iya. Apalagi kalau disebut yang lebih kasar lagi, pencaloan pendidikan misalnya siswa baru, mungkin tuh zaman dulu mungkin bisa ada potensi seperti itu ya. Gimana deh Bung Wahyu nih? Ya, sebenarnya kita sangat miris Pak Johan. Pada saat ada percaloan itu berlangsung di dunia pendidikan. Ya. Sementara di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat yang perlu digarisbawahi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Nah, ini kedua ASN, artinya mereka yang bekerja untuk pemerintah, untuk rakyat, kenapa tidak mencontohkan hal yang baik? Nah, itu sangat mencoreng dunia pendidikan. Nah, yang jadi pertanyaannya lagi, kemana peran DPRD khususnya di Komisi Pendidikan? Artinya yang bidang pendidikan itu harus mencegah supaya tidak lagi terjadi di tahun-tahun berikutnya. Iya. Ya sebetulnya sistem online itu sudah bagus. Ya, artinya ini untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini kan. Betul. Nah mungkin ini karena ini yang dia tidak tahu atau berlagak tidak tahu nih si ASN ini, atau menggunakan powernya bahwa dia punya power untuk bisa menitipkan siswa ini ke sekolah kan. Ya. Itu mungkin seperti itu ya. Tapi alasan apapun tetap titip menitip menurut kita ya kan itu agak keliru ya Bung Wahyu ya. Keliru. Karena kan sudah ada jalurnya untuk yang tidak mampu, itu kan jalur afirmasi itu kan pemerintah sudah sediakan. Betul. Untuk yang berprestasi sudah ada. Apalagi sih yang mau diinikannya lagi kan. Nah itulah yang kita sayangkan adalah sampai terjadi seperti itu. Ini tentu akan sedikit mencoreng nama baik KSN ya, seperti ini tentunya ya. Ya, jadi gini Pak Jan, memang ini fenomena terhadap kaleng ya. Mudah-mudahan sih kita berharap untuk ASN di Tangsel tidak mencontoh terhadap ASN yang kaleng-kaleng jadinya. Tadi Pak Johan bilang kalau mau stroke, obat stroke itu kaleng. Iya, nendang kaleng. Nah, ini juga mudah-mudahan ASN yang bermental kaleng-kaleng ya harus dirubah, apalagi berkaitan dengan pendidikan harus menjadi contoh. Nah, ada pengakuan dari PLT kepala sekolahnya nih Bung Wahyu ya. Di situ dijelaskan bahwa si ASN ini mengajukan 2 nama untuk masuk di sekolah si ibu kepala sekolah ini. Dari 5 ya, tapi pengakuan si itunya sih 2 katanya tuh. Tapi ada yang bilang 5 nih. Ya udah terlepas yang mau 2 atau 5, tapi tetap ada titipan lah di sini kan. Nah, alasannya kenapa tidak bisa dibantu adalah lantaran PPDB sudah berakhir, bahkan sudah melewati tahapan pendaftaran untuk siswa baru, Bung Wahyu, pendaftaran ulang. Nah, di sini dikatakan kalau kalimat yang saya baca di dalam berita yang saya baca, PPDB kan sudah berakhir, kemudian sudah daftar ulang, kemudian kita sudah sampaikan penolakan baik-baik
ujar ibu kepala sekolah itu pada saat dikonfirmasi. Iya. Nah, artinya dari sekolah memang sudah tegas dalam hal ini. Dia tidak lagi melihat siapa yang titip, siapa yang meminta bantuan ini. Yang jelas peraturan harus ditegakkan di situ. Betul. Kalau sudah lewat dan dia dengan tegas menolak. Ya. Sampai terjadilah insiden yang disayangkan seperti itu. Ya, akhirnya emosi si ASN ini. Iya. Nah, bahkan katanya sih sampai dilaporkan juga nih ASN ini ke pihak kepolisian karena melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan di sini ya, lalu juga merusak barang yang ada di situ gitu. Tapi mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik ya Bung Wahyu ya. Katanya juga si ASN sudah minta maaf juga sih ke kepala sekolahnya melalui pesan singkatnya itu. Ya. Gimana nih ke depannya Bung Wahyu untuk supaya kita lihat dari kacamata sebagai masyarakat ya, supaya hal ini, peristiwa ini tidak terulang lagi tentunya ya, tidak terjadi lagi di Tangerang Raya bahkan di Indonesia ini ya. Ya kalau artinya gini, yang berhak dan berkompeten untuk mengurusi pendidikan sebenarnya ya sekolah. Tadi ASN yang memang dia sampai tadi kelewat, udah daftar ulang kelewat, udah ditutup, maksain juga, itu kan sebenarnya dia tidak mengerti. Makanya yang bagus itu ya mereka yang berhak memang yang sekolah. Ya. Ya. Nah bahkan ombudsman sendiri ini sudah sudah memantau ini nih ya, udah menyorot, maksudnya menyoroti masalah ini Bung Wahyu. Ombudsman yang saya baca ya, saya kutip dari seorang Dedi Ihsan dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Bung Wahyu ya. Dia menyayangkan apa yang dilakukan oleh ASN ini. Supaya ini bisa diusut ya, kalau bisa pihak inspektorat juga harus turun tangan dalam hal ini ya, karena ini memalukan nama institusi sebagai ASN ya, nama baik ASN ya. Nah di sini berarti institusi terkait baik inspektorat maupun BKPP untuk memeriksa ASN yang bersangkutan Bung Wahyu. Ombudsman sudah menyoroti masalah ini dan harap segera melaporkan hasilnya kepada Ombudsman RI Perwakilan Banten. Ya, ini sudah menjadi perhatian berbagai pihak dalam hal ini. Ini sangat disayangkan kejadian yang secara etika kurang bagus ini ya. Ya mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Johan sampai ke Ombudsman ini tidak terjadi lagi oleh ASN yang memang bertingkah seperti yang di Tangsel itu. Itu tidak jadi, jangan ditiru itu. Itu udah pertama undang kaleng, itu juga bicara pendidikan mereka tidak tahu alurnya sehingga memaksakan supaya titipannya itu bisa masuk. Ya. Nah untuk nanti masyarakat akan nyontoh, ASN aja bisa seperti itu, apalagi gua nih ya kan, orang biasa ya kan. Kalau ada titipan yang enggak ini gua bisa ngamuk aja, dia baru kaleng, ntar ada kulkas dibanting, ada TV dibanting kan. Ya, itu sah-sah aja, orang ASN aja juga nendang kaleng katanya kan, apalagi saya gitu kan. Nah ini kan contoh yang kurang bagus ya tentunya ya. Tapi mungkin begini kali Pak Johan. Ya. Pada saat ASN ke sekolah itu mungkin dia jam 12 siang kali Pak Johan. Jadi dia lagi lapar. Ya. Nah dia nggak tahan ngelihat kaleng pas dibuka isinya itu sehingga dia emosi gitu. Ternyata di luar prediksi dia, dikira ini kue yang lezat ya. Ternyata isinya rengginang yang alot ya. Jadi marah-marah juga ya. Marah-marah juga. Nah, kita jok sedikit nih biar tegang ya. Nah gini juga Bung Wahyu, memang ini juga mungkin juga buat perhatian dari pihak pemerintah ya. Kan sekarang orang berbondong-bondong ingin masuk ke negeri nih Bung Wahyu. Ya. Sebetulnya sekolah itu kan nggak hanya di negeri ya kan. Kita maklum lah mungkin dengan orang yang keterbatasan biaya ya, kemampuan ya, sehingga dia memaksakan untuk bisa masuk.
Ya, kalau di swasta mungkin dengan pertimbangan tertentu, mungkin biayanya atau apanya, sehingga itu cukup memberatkan bagi mereka yang tidak mampu ya, warga yang tidak mampu. Nah, menurut saya pemerintah juga perlu ada satu concern dalam hal ini jadi PR juga nih Bung Wahyu nih. Ya. Bagaimana orang yang tidak mampu pun dia bisa juga berkesempatan di sekolah swasta pada saat dia tidak di sekolah di negeri gitu kan. Betul. Mungkin ada perlu lagi alokasi dana khusus bagaimana si siswa ini dibantu walaupun dia tidak masuk sekolah negeri gitu. Tapi untuk orang yang tidak mampu ya tentunya. Ini kan kasihan nih bagi orang yang tidak mampu, dia juga tidak diterima di negeri. Akhirnya dia mau masuk swasta nggak punya uang, Bung Wahyu. Ya. Akhirnya kan jadi tidak sekolah, kan sayang kan nih. Tidak boleh ada anak di negeri ini yang tidak sekolah. Menurut Bung Wahyu gimana nih? Ya, padahal itu ada di Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Itu dia ya. Betul, betul. Terus di ayat keduanya, setiap warga negara wajib mengikuti sekolah dasar dan wajib pemerintah membiayainya. Ya. Nah, memang sangat disayangkan sekolah yang menjadi favorit itu sekolah negeri. Sementara sebenarnya SMK juga kan sekolah kejuruan kan itu lebih meyakinkan untuk mereka nanti setelah sekolah bisa langsung mendapatkan lapangan kerja karena ya. ada skillnya ya. Nah, ini entah kurang promosinya kepada masyarakat atau sosialisasinya kepada masyarakat sehingga pendidiknya atau siswa ini dia tidak diarahkan untuk ke sekolah kejuruan. Ya. Nah, ini sangat disayangkan. Mungkin dengan adanya MPTV online, pemerintah nanti bisa, khususnya Dinas Pendidikan Tangsel, bisa mempromosikan bahwa sekolah bukan hanya negeri aja di sana, tapi ada sekolah kejuruan. Ya. Sekolah kejuruan swasta maksudnya? Swasta dan negeri ada. Swasta dan negeri ya. Nah, tadi juga yang artinya juga begini, Bung Wahyu, kalau ada orang yang tidak masuk ke sekolah negeri, berarti kan dia walaupun di SMK negeri atau SMA negeri maksudnya ya, berarti kan dia harus pilih sekolah lain yang di luar negeri kan? Betul. Bukan di luar negeri, di luar sana maksudnya, di luar sekolah negeri ya. Nah, itu maksudnya pemerintah juga harus perhatikan masalah itu sekarang ini, supaya mereka bisa masuk sekolah swasta, tapi bagi warga yang tidak mampu dia tetap bisa sekolah di swasta itu gitu. Ya, itu yang perlu jadi PR nih buat pemerintah ya. Ini kalau saya nggak lupa nih Pak Johan, Ya. itu kan untuk anggaran pendidikan itu sebesar 20% kalau nggak salah tuh, itu untuk pendidikan dari anggaran yang keseluruhan APBN ya. Nah, apakah pemerintah juga memperhatikan negeri dan swasta atau tadi karena di pasal 31, nah kalau ini tidak dijalankan, ini benar-benar pemerintah tidak serius untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Inilah makanya untuk ini adalah perlu adanya satu perhatian dari semua pihak dalam hal ini ya, baik dari swasta maupun pemerintahnya supaya anak bangsa ini bisa sekolah semua. Ya. Nah, sekarang juga saya jadi ingat kemarin itu ada salah satu orang tua murid yang cerita curhat juga nih Bung Wahyu. Dia daftar di sekolah secara online kan, sekolah negeri. Sudah diterima Bung Wahyu. Tapi ketika dia daftar ulang, sulit tuh mengakses internetnya, sehingga nggak bisa menembus daftar ulang itu dan akhirnya angus itu dia, karena lewat dari batas waktu yang ditentukan. Akhirnya dengan sangat terpaksa dia masuk sekolah swasta. Padahal dia sudah diterima di online-nya. Iya. Nah, kita sendiri memang belum detail mengetahui apakah ini kekeliruannya murni 100% dari si siswanya. Dia mengakses internetnya yang nggak bisa lemot ya, sehingga nggak bisa daftar ulang, atau apa ada hal lain lagi, kita nggak tahu nih ya kan. Apakah sekolah yang bersangkutan juga selama ini mengetahui hal ini maksudnya gitu. Kalau dia mengetahui
harusnya juga bisa memperbaiki masalah-masalah seperti itu, jangan terulang lagi nih, kasihan ini ya. Nah, Betul Pak Johan, jadi memang mungkin ini harus dikoreksi, terutama niat baik tadi dari DPRD baik Kota Tangsel maupun iya. Kota Tangerang. Nah, Kalau sampai kejadian itu dibiarkan, tadi lagi-lagi pemerintah kayaknya kurang serius. iya. Kepada Ya saya sih bukan curiga, ntar ini dugaan aja ya, Iya. sujonnya yang mungkin dugaan, dan jangan-jangan ada apa-apa ini kan, ya kan? Kok bisa ya ada error atau yang seperti itu gitu kan? Nah inilah yang perlu mungkin jadi PR semua pihak ya, Iya. supaya kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi. Betul. Kalau orang itu mampu sih nggak apa-apa. Ini yang curhatnya orang nggak mampu, dia ke swasta harus mungkin dengan utang pinjam dan sebagainya, karena sudah diterima tapi angus dari sekolah tersebut ya. Itu. Iya, betul. Oke. Ya, makasih banyak Bung Wahyu. Mungkin masalah ini panjang lebar, nanti kita akan dalam tema-tema yang selanjutnya ya, tentang dunia pendidikan ini memang panjang kalau kita bicarakan ya. Boleh nggak saya namain? Boleh. Harapan Ya. saya ya. Ya. Nah, mudah-mudahan harapan saya Mhm. ketika dunia pendidikan ini sedang mengalami online. Online itu kalau di dunia perbankan tuh lagi sibuk sebenarnya. Nah, offline-nya sedang tidak aktif, artinya bertatap muka langsung ke sekolah. Nah, ini sangat disayangkan. Ya. Kenapa? Protokol kesehatan untuk sekolah itu belum diterapkan. Sementara di mall, di tempat rumah ibadah itu sudah ada. Oh ya. Nah, saya berharap mudah-mudahan untuk pendidikan, untuk sekolah-sekolah ini juga diterapkan protokol kesehatan gitu kan. Ya. Memang untuk yang saya baca, untuk di zona hijau itu dengan ketat sudah dilaksanakan sih Bung Wahyu. Benar. Ada di daerah zona hijau, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya mungkin pemerintah juga tidak mau ada resiko di sini ya. Karena kan jumlah anak yang banyak, ya kan anak-anak mungkin sulit diatur dan sebagainya. Tapi memang untuk di zona-zona seperti kita di Tangerang Raya belum dimulai ya kan. Tapi harapan kita memang dengan adanya sekolah secara online ini memang ada positif dan negatifnya juga sih. Banyak anak yang stres loh Bung Wahyu dengan adanya sekolah online ini. Orang tuanya juga ikut stres juga, termasuk saya dan istri saya dirubah juga. Betul. Ya, belum harus kuotanya, paket internetnya harus dipersiapkan kan. Memang ini ada satu yang terjadi yang fakta yang terjadi saat ini seperti ini gitu, kondisi yang ada ya, mau nggak mau kita jalani juga akhirnya kan. Ya mudah-mudahan ini bisa berlalu sehingga anak-anak pun juga bisa bersekolah dengan normal ya. Orang tua juga nggak stres jadinya. Lalu anak-anak juga tetap bisa beraktivitas sebagai anak-anak, dia bermain, bersosialisasi dengan teman-temannya gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa cepat bisa terrealisasi lagi. Ya, makasih Bung Wahyu sudah hadir pada sore hari ini dalam acara bincang-bincang kita tentang dunia pendidikan, walaupun cuma sekilas. Mudah-mudahan ini menjadi masukan yang baik buat pemerintah ya dalam hal ini. Ya, pemirsa MPK TV Online dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kejadian yang terjadi di Tangsel ini tidak terulang lagi, dan ini memang menjadi satu contoh yang kurang baik ya bagi kita, tapi itulah yang terjadi faktanya, dan mudah-mudahan kedepannya dunia pendidikan di Indonesia akan lebih baik lagi. Oke, terima kasih.